Kalau ngomongin soal momen yang tidak pernah dilupakan oleh gua di timnas Indonesia kelompok umur 23, sudah jelas pada saat Piala Asia U23 2024 di Qatar, di mana kita Indonesia berhasil juara 4. Ya, meski tidak lolos ke ajang Olimpiade sih, tapi tetap aja ini merupakan sejarah yang sangat positif bagi timnas U23 Indonesia. Dan jelas momen yang paling tidak bisa dilupakan oleh gua atau mungkin oleh kebanyakan dari kalian semua pada saat timnas Indonesia menang adu penalti dengan timnas U23 Korea Selatan di babak 8 besar. Dan kini tak terasa waktu berjalan cepat, di mana tidak lama lagi pada awal September timnas U23 Indonesia akan kembali berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan kali ini pelatih timnas Indonesia U23 berbeda dari sebelumnya, yaitu Coach Gerald Van den Berg. Dan pada video kali ini kita akan membahas apakah timnas U23 Indonesia dan Coach Gerald Van den Berg mampu membawa Indonesia kembali ke panggung Asia. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati! Anda lihat pemirsa, sebuah bola kedua. Gua merupakan orang yang gak setuju kalau kita jadikan AFF 2024 menjadi parameter kesuksesan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Karena menurut gua AFF 2024 bukanlah prioritas timnas Indonesia sekarang. Tapi kalau kita melihat AFF menjadi parameter kesiapan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23, gua setuju. Meski kemungkinan nanti di kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan diperkuat oleh pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner, atau bahkan juga Mauro Silstra dan Miliano Jonathan. Tetap aja tidak ada garansi timnas Indonesia untuk bisa pasti lolos dengan mudah di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kalau kita lihat hasil dari AFF 2024, sepertinya cukup banyak PR untuk timnas U23 Indonesia, seperti masalah stamina dan fisik, lalu masalah chemistry dan masalah ketajaman di lini depan yang masih sangat tumpul. Dan diharapkan dengan mepetnya waktu yang tersisa sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026 dimulai, Coach Gerald Van den Berg diharapkan bisa segera mengatasi PR-PR ini. Jika pemain abroad timnas Indonesia bisa join semua, maka akan semakin kuat tentunya. Apalagi jika striker keturunan Indonesia yang kini sedang diproses naturalisasi, yaitu Mauro Silstra dan Miliano Jonathan, bisa bermain nanti. Karena jika ketajaman timnas U23 Indonesia tidak dibenahi dari AFF 2024 lalu, maka sudah pasti timnas U23 Indonesia akan kesusahan untuk lolos ke Piala Asia nanti. Karena kalau kita lihat di AFF 2024, timnas U23 Indonesia memang berhasil mencetak gol sebanyak 10 gol, yang dimana artinya cukup produktif dari segi keefektifan mencetak gol. Tapi sayangnya 8 gol tersarang di gawang Brunei Darussalam. Tanpa maksud meremehkan Brunei, 1 gol ke gawang Filipina itu pun gol bunuh diri, dan 1 gol ke gawang Thailand. Jadi memang sangat mengkhawatirkan soal ketajaman timnas U23 Indonesia di AFF 2024 lalu. Tapi gue yakin sudah pasti tim kepelatihan dan PSSI menyiapkan lebih baik lagi timnas U23 Indonesia sebelum lanjut kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Dan harus diakui pada saat AFF 2024, hal positif yang bisa diambil dari permainan timnas U23 Indonesia adalah mencoba bermain dengan sistem penguasaan bola yang banyak atau mendominasi permainan. Tapi kalau kita lihat dari statistik, memang Indonesia memiliki penguasaan bola yang sangat tinggi. Namun sayangnya penguasaan bolanya banyak di daerah pertahanan Indonesia sendiri. Jadi dalam tanda kutip percuma, karena permainan penguasaan bola yang mematikan adalah ketika penguasaan bola diimbangi dengan penyerangan yang cukup banyak juga. Jadi bukan hanya menguasai bola, tapi juga menyerang. Mungkin dari kalian ada yang berpikir kita harus tiru filosofi Coach Pep Guardiola yang punya filosofi suatu tim harus memiliki penguasaan bola yang tinggi, karena dengan begitu artinya kemungkinan lawan mencetak gol semakin kecil. Ya memang benar, tapi balik lagi, kalau lo main penguasaan bola lebih banyak di daerah pertahanan sendiri, otomatis kemungkinan mencetak gol juga kecil pastinya. Ya percuma juga kalau nggak bisa nyetak gol, karena sepak bola butuh gol untuk meraih kemenangan. Dan maksud filosofi Coach Pep juga gue yakin bermain dengan penguasaan bola yang tinggi harus diimbangi dengan penyerangan yang bagus. Jadi intinya permainan penguasaan bola memang sangat bagus, tapi juga harus diimbangi dengan penyerangan yang solid. Dan jika semua PR dibenahi, gue yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Karena di atas kertas, lawan terberat Indonesia nanti di grup C hanya Korea Selatan. Jadi setidaknya bisa lolos melalui runner up terbaik nantinya.
Korea Selatan, Makau, Laos, ya jelas yang terberat Korea Selatan. Dan gue yakin Korea akan membawa misi balas dendamnya ke Indonesia nanti. Karena mengingat dulu Korea Selatan dikalahkan Indonesia di Piala Asia U23 2024 di babak 8 besar yang membuat Korea Selatan tidak lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sepanjang 40 tahun lamanya. Bayangin, 40 tahun baru kali ini Korea Selatan gak lolos Olimpiade gara-gara Indonesia. Hal ini tentu merupakan pukulan telak bagi mereka. Dan untuk skema sebenarnya simpel, hanya ada 2 skema untuk lolos. Pertama adalah sabu bersih alias menang di 3 pertandingan. Kedua, Indonesia wajib menang 2 kali atas Makau dan Laos dengan skor besar. Lalu setidaknya seri atau jika kalah dari Korea jangan lebih dari 1-2 gol. Tapi kembali, semua ini hanyalah teori di atas kertas saja. Karena mengingat sepak bola itu bundar, jadi apapun bisa saja terjadi. Ya intinya untuk ekspektasi masyarakat Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 memang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada ajang AFF 2024. Tanpa maksud meremehkan AFF. Dan hal ini bagus karena artinya masyarakat Indonesia kini sudah mulai memandang level Asia lebih penting daripada ASEAN. Dan di sini timnas U23 Indonesia dan coach Gerald van den Berg akan diberikan target untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 nanti. Dan bahkan nanti pada saat sudah lolos Piala Asia U23 2026, Indonesia dan coach Gerald van den Berg juga pastinya akan diberikan target besar sama seperti tahun sebelumnya.